Kan sejenak Anda baru saja menerima gaji pertama. Cukup mengasyikkan, bukan? Sekarang, Anda punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi tunggu sebentar. Itu adalah mentalitas yang berbahaya untuk dijalani. Bahkan, lebih mengkhawatirkan lagi jika Anda telah hidup dengan mentalitas ini begitu lama. Nah, semua itu akan segera berubah. Hari ini, kami akan membantu Anda melihat 15 hal yang harus menjadi fokus pengeluaran uang Anda. Penghasilan Anda seharusnya tidak untuk apa-apa, Aluxer. Langsung saja. Selamat datang di Alux. Nomor 1, kesehatan Anda. Hei, Anda pernah mendengar pepatah yang berbunyi, kesehatan adalah kekayaan, bukan? Tentu saja, itu adalah sesuatu tentang bagaimana kualitas kesehatan Anda dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan Anda. Sakit kritis akan menghalangi Anda untuk memberikan upaya terbaik dalam hidup Anda. Jadi, sudah jelas bahwa kesehatan Anda, baik mental maupun fisik, layak untuk diberikan perhatian 100% setiap saat. Begitu pula dengan Anda harus selalu rela mengeluarkan uang untuk kesehatan Anda. Ayolah, buat apa Anda membeli tiket konser jika Anda seharusnya membayar tes tubuh yang direkomendasikan dokter? Buatlah keputusan yang tepat tentang kesehatan Anda hari ini dan diri Anda yang lebih tua akan sangat bersyukur. Nomor 2, rumah Anda. Rumah Anda mewakili begitu banyak hal bagi kita sebagai manusia. Di sanalah kita bersantai, tempat kita makan, beristirahat, tidur, memulai keluarga, berpikir, dan juga tempat kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa penghakiman. Rumah mewakili lebih dari sekadar atap di atas kepala kita. Rumah juga merupakan bagian mendasar dari kehidupan kita. Inilah mengapa kita harus memberi perhatian ekstra dan, ya, sedikit uang ekstra saat memilih rumah. Dalam membeli atau menyewa rumah, kita harus mencoba memikirkan masa depan. Apakah ini akan menjadi tempat yang baik untuk membesarkan anak-anak? Seberapa dekat atau jauh tempat ini dari kantor Anda? Seberapa mudah tempat ini terhubung dengan komunitas lain? Dalam memilih rumah, biayanya seharusnya tidak menjadi faktor penentu. Selama rumah tersebut memenuhi semua kriteria dalam daftar Anda, tidak ada salahnya untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Nomor 3, kasur yang berkualitas. Hei, jujur saja, hanya ada beberapa hal dalam hidup yang mengalahkan tidur malam yang nyenyak. Pernahkah Anda merasakan tidur malam yang berbeda? Kamar memiliki suhu yang tepat, malam yang tenang dan sunyi, dan kasur Anda terasa sangat nyaman di bawah Anda. Tidur malam yang nyenyak bukanlah hal yang mustahil. Dan langkah pertama adalah memiliki kasur yang nyaman. Kami tahu apa yang Anda pikirkan, kasur yang nyaman harganya sangat mahal. Nah, itulah inti dari video ini. Meskipun kasur mahal, Anda harus bersedia membayar biaya tambahan. Jika Anda benar-benar memikirkannya, kita tidak dapat memberi harga pada tidur yang nyenyak. Jadi, apa yang sebenarnya menghentikan Anda? Anda juga harus tahu bahwa individu yang tidur nyenyak cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Apakah Anda ingin menjadi orang yang berkinerja tinggi? Ini adalah titik awal yang bagus. Nomor 4, makanan dan bahan-bahan yang sehat. Jim bangun, mandi, menggosok gigi, dan bersiap untuk hari itu. Tepat setelah ini, ia mulai merenungkan apa yang harus ia makan untuk sarapan. Ia masih bimbang dan memutuskan untuk menundanya sampai ia menemukan sesuatu. Saat itu pukul 12 siang dan Jim masih belum makan apapun. Karena frustrasi, ia mengambil satu wadah es krim dan sebungkus biskuit. Malam harinya, Jim mengulangi rutinitas yang sama, memakan sesuatu yang sama tidak bergizinya dengan sarapannya. Apakah Anda memiliki sifat yang sama dengan Jim? Kami tidak menghakimi karena kami tahu betapa sulitnya membuat keputusan makan yang tepat. Namun, berikut saran sederhana dari Alux. Belanjakan makanan sebanyak yang Anda bisa, meskipun harganya jauh lebih mahal dari yang Anda duga. Jika Anda menginginkan makanan yang enak, Anda harus rela membayarnya. Selain itu, menghabiskan lebih banyak uang untuk makanan secara alami akan memberi Anda lebih banyak pilihan, dan itu adalah awal yang baik untuk makan sehat. Nomor 5, gigi Anda. Saat tumbuh dewasa, kebanyakan anak tidak suka pergi ke dokter gigi. Meskipun ada janji akan permen, tampaknya orang tua kita masih memikirkan cara-cara kreatif untuk menghukum kita. Sekarang, kita semua sudah dewasa dan kita pikir tidak apa-apa untuk mengabaikan kesehatan gigi kita. Tidak. Faktanya, menghabiskan lebih banyak uang untuk perawatan gigi adalah cara yang pasti untuk mencegah gigi Anda tanggal di usia tua. Oke, tanggal mungkin terdengar sedikit ekstrim, tetapi hal itu pasti akan memperbaiki gigi Anda seiring bertambahnya usia. Jadi, daripada menggunakan sikat gigi konvensional, para ahli gigi telah menyarankan lebih banyak orang untuk beralih ke sikat gigi sonik yang juga memiliki pembersih ultraviolet. Sikat gigi elektrik hampir 100 kali lebih cepat daripada sikat gigi biasa, yang menunjukkan bahwa sikat gigi tersebut lebih mungkin membersihkan gigi Anda dengan lebih efisien. Kedengarannya bagus? Sekarang saatnya berinvestasi pada sikat gigi Anda. Nomor 6, lemari pakaian Anda. Menurut Anda, siapa yang akan lebih dianggap serius di kantor? Seseorang yang tidak berusaha untuk terlihat baik dan profesional atau seseorang yang selalu berusaha terlihat baik? Yang terakhir, tentu saja. Tetapi ini bukan hanya tentang kantor. Anda lebih mungkin dianggap serius jika Anda berpakaian rapi. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kepada kita untuk berpakaian sesuai dengan cara kita ingin diperlakukan. Dan itu cukup merangkumnya. Jika Anda ingin diperlakukan dengan hormat, Anda harus menunjukkannya pada pakaian Anda. Namun, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk mendapatkan pakaian yang tepat. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan Anda memiliki lebih dari 2 pakaian untuk setiap acara. Ini berarti lebih dari 2 pakaian untuk acara santai bersama teman, untuk upacara, acara resmi, perjalanan keluarga, dan sebagainya. Anda juga dapat mempelajari cara memadukan pakaian dengan lebih baik, yang memberi Anda lebih banyak pilihan. Nomor 7,
Mobil. Tunggu dulu. Sebelum Anda menganggap ini sebagai tanda untuk menghabiskan semua uang Anda untuk mobil impian, beri kami kesempatan untuk menjelaskan diri kami dengan baik. Menghabiskan lebih banyak uang untuk mobil tidak berarti Anda harus menghabiskan semua uang Anda untuk membeli mobil termahal di pasaran. Yang kami sarankan adalah Anda menginvestasikan sebagian besar waktu dan upaya untuk membeli mobil yang sesuai dengan gaya hidup Anda, meskipun harganya sedikit lebih mahal dari anggaran Anda. Penting untuk memilih mobil yang telah membangun reputasi untuk keselamatan, efektivitas biaya, dan keandalan secara keseluruhan. Jika ini berarti Anda harus mengeluarkan sedikit lebih banyak uang, ya sudahlah. Nomor 8, hal-hal yang membuat mobil Anda lebih aman. Tidak cukup hanya menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan mobil yang tepat. Anda juga harus bersedia mengeluarkan uang untuk keselamatan mobil Anda. Tunggu, apakah Anda sangat percaya diri dengan keterampilan mengemudi Anda sehingga Anda pikir ini tidak penting bagi Anda? Nah, lihat statistik ini. Lebih dari 38.000 kematian tercatat di AS setiap tahun, dan lebih dari 4 juta orang juga terluka. Kecelakaan mobil memengaruhi semua pengemudi tanpa memperhatikan keterampilan mengemudi mereka. Jangan berinvestasi terlalu banyak untuk memiliki mobil yang terlihat keren. Mengapa tidak berinvestasi pada sesuatu yang memberi Anda keselamatan maksimal? Nomor 9, pendidikan Anda. Berinvestasi dalam pendidikan Anda bukan hanya tentang kembali ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar master atau menjadi profesor. Ini juga tentang membayar kursus dan sertifikasi daring. Semua berkat internet, Anda dapat memperoleh sertifikasi di hampir semua bidang tanpa harus keluar rumah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar kursus, yang biasanya berkisar antara $10 hingga $200 tergantung pada kompleksitas subjek, dan mendedikasikan sejumlah jam setiap hari. Nomor 10, amal. Hey, itu uang saya. Mengapa saya harus repot-repot memberi lebih banyak untuk amal? Nah, jika Anda menginginkan kebahagiaan sejati, maka Anda harus belajar memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika Anda memberi kepada orang lain, Anda telah melakukan hal yang baik dan Anda telah membuat orang lain bahagia. Anda telah membuat orang lain melihat alasan untuk terus berusaha. Tetapi ini bukan hanya tentang orang yang menerima. Memberi juga mengisi hati dan pikiran dengan bahan kimia yang tepat, dengan yang paling utama adalah endorfin. Dan ini belum semuanya. Memberi secara teratur kepada orang lain akan membuat Anda merasa lebih sedikit stres, bahagia, yang pada gilirannya akan menghasilkan tekanan darah yang lebih rendah, harga diri yang lebih tinggi, dan kemungkinan depresi yang lebih rendah. Menariknya, Anda tidak harus selalu memberikan uang untuk amal. Anda dapat menawarkan bantuan dengan pengetahuan Anda, seperti menawarkan kelas gratis untuk orang-orang yang kurang mampu, mendonorkan darah, atau bahkan memberikan makanan kepada para tunawisma. Selalu ada sesuatu yang dapat Anda berikan, dan selalu ada cara untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Nomor 11, bepergian. Tidak ada gunanya terus-menerus membicarakan betapa mahalnya bepergian, terutama ketika Anda mengunjungi suatu tempat yang sangat jauh dari rumah. Namun, tidak ada gunanya berfokus pada biaya perjalanan, melainkan pada kenangan yang akan kita ingat seumur hidup. Anda tidak ingin menghabiskan masa tua Anda dengan penyesalan, berharap Anda telah melakukan semua perjalanan yang benar-benar Anda inginkan untuk membawa kekasih Anda ke Menara Eiffel atau seluruh keluarga Anda ke kota Malai yang indah di Maldives. Anda juga dapat berselancar atau snorkeling di Tanjung Verde, jalan-jalan di Florence, atau mencoba berburu di Las Vegas. Nomor 12, buku-buku bagus. Seseorang yang berinvestasi pada buku-buku bagus telah melakukan investasi yang berharga dalam pengetahuan. Orang ini telah memutuskan untuk meningkatkan daya imajinasinya dan menjelajahi portal yang tak terhitung jumlahnya ke dunia yang tak berujung. Buku juga merupakan cara yang efektif untuk mempelajari hal-hal baru. Anda dapat meningkatkan pengetahuan keuangan Anda dengan membaca 2 atau 3 buku. Anda juga dapat belajar membuat kue, membuat kode, memahami emosi Anda, dan bahkan termotivasi untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya dan meraih impian terliar Anda. Buku dapat mengubah hidup. Buku dapat menginspirasi revolusi. Buku menciptakan sejarah, dan yang terpenting, buku membentuk cara kita melihat masa depan. Takut nonton drama pendek terganggu iklan atau terhenti di paywall? Pine Drama, tanpa pop-up iklan sepanjang waktu, semua drama pendek bisa diakses gratis tanpa kunci. Semua genre, mulai dari misteri, dapat menginspirasi revolusi. Buku menciptakan sejarah, dan yang terpenting, buku membentuk cara kita melihat masa depan. Semangkuk besar es krim atau buku baru. Anda sudah tahu apa yang akan kami sarankan. Nomor 13, masa depan Anda. Jika Anda menghabiskan uang tanpa membuat rencana untuk masa depan Anda, kami merasa kasihan kepada Anda. Meskipun kita semua suka bersenang-senang, sama pentingnya bagi kita untuk memperhatikan masa depan kita. Rencana investasi apa yang Anda miliki? Apa rencana pensiun Anda? Bagaimana Anda berencana untuk mencegah anak-anak Anda dari pinjaman mahasiswa yang tidak masuk akal? Berikut trik sederhana, semakin dini Anda mulai menabung untuk masa pensiun, semakin baik bagi Anda. Kami tahu betapa sulitnya menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan Anda setiap bulan, tetapi jika Anda benar-benar menginginkan masa depan yang aman secara finansial, maka Anda benar-benar harus mulai membuka rekening tabungan itu. Nomor 14, orang-orang terkasih. Pernahkah Anda memberi saudara, orang tua, atau pasangan sesuatu yang selalu mereka inginkan? Apakah Anda ingat senyum di wajah mereka? Apakah Anda juga ingat betapa senangnya hal itu membuat Anda merasa perasaan gembira? Bukan. Itulah mengapa Anda harus menghabiskan lebih banyak uang untuk orang-orang terkasih. Dan kita berdua tahu bahwa ketika menyangkut orang-orang terkasih, Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang. Yang terpenting adalah niatnya. Nomor 15, keanggotaan pusat
pusat kebugaran atau peralatan olahraga. Dalam hal berolahraga, ada dua golongan utama. Golongan yang percaya bahwa olahraga itu sulit tetapi perlu dan golongan yang menganggap olahraga itu tidak ada gunanya dan membuat stres. Jika Anda termasuk dalam kategori kedua, kami ingin Anda tahu bahwa Anda salah. Olahraga itu bermanfaat, bahkan mungkin lebih bermanfaat daripada yang Anda kira. Apakah ini alasan yang cukup untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk keanggotaan pusat kebugaran atau peralatan olahraga? Tentu saja, olahraga itu bagus untuk pikiran dan tubuh Anda, yang juga merupakan cara untuk mengatakan bahwa olahraga secara umum meningkatkan kesehatan Anda. Masih berpikir olahraga itu membuat stres? Kami tidak berpikir demikian. Wah, itu tadi perjalanan yang menyenangkan. Apakah Anda tetap bersama kami sampai di sini? Terima kasih. Ini satu lagi untuk Anda. Nomor 16, asuransi. Apakah Anda pikir kita tidak akan membahas asuransi? Oh, tidak. Asuransi melindungi kita selama keadaan darurat dan membuat kita tetap bertahan saat terjadi kecelakaan. Anda tidak pernah tahu, asuransi Anda saat ini untuk rumah dan bisnis mungkin menjadi alasan Anda tetap bertahan selama masa sulit. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan beri kami like, tekan ikon lonceng agar tidak pernah melewatkan unggahan, dan jangan lupa berlangganan.